Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, James Willow. Seperti biasa, di konten kali ini kita akan menghadirkan konten-konten parodi ya teman-teman ya. Tentunya sangat menghibur sekali. Dan tema yang kita angkat untuk kali ini adalah mengenai isu ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, ini benar-benar nggak habis-habisnya ya. Walaupun dulu sudah 2 kali dimenangi oleh Pak Jokowi di pengadilan, tapi yang namanya mereka-mereka yang sakit hati ya tetap saja melontarkan isu-isu yang tidak berdasar ini. Siapa-siapa saja orangnya yang selalu gencar mengangkat isu ini, siapa lagi kalau bukan pendukung-pendukung pilpres yang kalah kemarin ya. Jadi kita tahu ini, jujur aja ini para pendukung-pendukung Abah Anies sewaktu pilpres yang lalu keok. Kita sebut saja seperti Egy Sujana, Roy Suryo, Dr. Tipa. Nah kemudian yang sangat fenomenal sekali yang akhir-akhir ini muncul, yaitu seorang dokter katanya dan juga ahli digital forensik yang bernama Rismon Sianipar. Nah ini baru ya, baru muncul. Kalau dulu-dulu dia nggak muncul, sekarang karena mungkin dia sakit hati ya dulu karena dia juga pernah menangani kasus Jessica Wongso itu mengenai kopi cyanida. Nah dia kalah di situ. Mungkin karena kekalahan dia di situ sehingga dia juga ikut-ikutan melemparkan isu ijazah palsu ini ke Pak Jokowi, kan begitu. Dan di sini saya tidak akan sendiri. Tentunya saya akan ditemanin oleh YouTuber terkenal yang memiliki ratusan ribu subscriber ya. Dan juga pencetus YouTuber Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Agri Panani. Pasti nih dia berkata dalam hati, sejak kapan gua jadi ustadz, kan begitu. Dan juga teman saya yang kedua tidak asing lagi, dia juga ini seorang YouTuber yang mempunyai banyak subscriber, banyak penggemar. Dia ini berasal dari Sumatera Utara dengan ciri khas ketawanya. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbella. Nah, jadi nanti kita akan berbincang-bincang bertiga mengenai isu yang lagi hangat-hangatnya ini, yaitu isu ijazah palsu Pak Jokowi. Pasti nih teman-teman udah nggak sabar lagi nih ya kan. Oke teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Bang Agri, ini Pak ya? Ini Begini nih Bang, kita lihat akhir-akhir ini isu ijazah palsu Pak Jokowi ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan kelompok mereka ini mau mendatangi kediaman Pak Jokowi, yaitu pada minggu depan tanggal 16 katanya. Ya kan? Nah kalau dulu sewaktu Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kelompok-kelompok ini nggak diladanin sama Pak Jokowi. Karena percuma kan, masa sih seorang Presiden Republik Indonesia melayani isu-isu receh seperti ini dengan orang-orang receh seperti ini, kan nggak level kan. Tapi sekarang suasananya itu berbeda. Sekarang Pak Jokowi bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, ya kan? Bukan lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau sudah sama derajatnya dengan kita-kita sebagai rakyat biasa. Nah oleh sebab itu Pak Jokowi akan melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya termasuk orang-orang ini, kan begitu. Nah kita tahu belum lama ini beberapa orang pengacara sudah mendatangi kediaman Pak Jokowi. Itu artinya Pak Jokowi akan melakukan perlawanan. Kita lihat nanti ya kan. Nah saya ingin dengar pendapat Bang Agri mengenai hal ini. Silakan. kalau kemarin difitnah, dicaci maki, dihina,
diem saja karena beliau merasa ada pemimpin negara. Masa ia ngeladenin cecorok-cecorok kayak begitu? Lo itu coro bagi gue. Cecorok-cecorok itu ya nggak pantas juga kan. Misalnya presiden menggugat balik cecorok-cecorok yang menuduh ijazah palsu, kemudian dia masuk penjara, kan nggak etis juga karena seorang presiden gitu. Hari ini Joko Widodo bukan lagi presiden dan bukan lagi pejabat negara. Saatnya bertindak, saatnya tempuh jalur hukum, dan kalian-kalian insya Allah bakal membusuk di penjara. Ya, kalaupun mati di dalam penjara, atau di penjara sampai mati, atau mati gara-gara di penjara, atau di penjara kemudian mati di dalam penjara, kan tentu nggak sampai membusuk, Gri. Langsung diambil sama keluarganya terus dikuburkan, Gri. Ini netizen ini, penonton gua ini kritis banget, gila. Nggak bisa penyederhanaan istilah gitu ya, membusuk di penjara, diprotes juga gua. Tapi bener juga sih. Nggak bakalan, Gri. Baru sakit di penjara aja dikasih izin atau diobatin masuk rumah sakit atau dokter penjara. Ya kalau sampai mati di penjara pasti ya dipulangkan lah sama sipir penjara. Nggak sampai membusuk di penjara sampai apalagi sampai bau gitu. Biar ya. Pak Jokowi saatnya kemarin sudah memanggil dan mengumpulkan para pengacaranya dan akan tempuh langkah-langkah hukum. Karena apa? 2 kali digugat di pengadilan sudah dimenangkan oleh Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Dan ini sekarang pola-polanya sama. Digugat lagi, diisukan lagi, dituduh lagi, difitnah lagi. Even UGM-nya sudah menyatakan dan sudah memverifikasi semuanya. Masih tetap aja terus. Ya ini artinya saatnya Pak Jokowi melakukan perlawanan. Kalau dulu itu tim kuasa hukum Pak Jokowi bertindak pasif, segera dipanggil, diminta pembuktian, kemudian ditunjukkan. Hari ini tidak lagi pasif. Hari ini kuasa hukum Pak Jokowi akan melakukan langkah-langkah hukum dan secara aktif menindaklanjuti ini semuanya. Karena manusia-manusia tengik ini udah nggak bisa dibiarkan lagi ini. Nggak bisa. Sabar ada batasnya. Ya, toleransi ada batasnya. Nggak bisa, nggak bisa. Dan ini yang membuat rusak negara. Jadi menurut Bang Agri, orang-orang ini berpotensi merusak negara, begitu ya Bang ya? Manusia-manusia ini yang berlatar belakang dan berpendidikan S3 dan profesor. Luar biasa kan? Indonesia rusaknya karena orang-orang macam seperti ini. Kalau boleh tahu siapa saja sih Bang orang-orangnya yang berpotensi merusak negara itu siapa aja? Coba beberkan satu persatu. Aduh, masih nanya lagi siapa? Nih. Rismon ini kan berdasarkan sakit hati juga Bang. Abang tahu kan, waktu rame-ramenya kasus kopi cyanida Jessica Wongso itu, dia kan jadi tim ahlinya. Nah, dia kalah di situ. Makanya dia tuh sakit hati banget ke Tito Karnavian dan juga Krisnamurti. Nah, sekarang sakit hatinya tuh merembet ke Pak Jokowi dengan cara nimbrung ke isu ijazahnya Pak Jokowi, kan begitu. Jadi orang-orang ini emang sakit hati. Terus siapa lagi Bang? Kemudian disusul lagi dengan orang ini. Ping. Oh, Roy Suryo. Dia lagi. Ini nih Roy Suryo, ini jangankan ngurusin kehidupan orang lain, diri sendiri aja dia nggak bisa ngurus. Contohnya lagu Indonesia Raya aja yang menjadi lagu kebangsaan kita dia nggak hafal. Gaya-gayaan mau ngurusin kehidupan orang lain. Ada kacau. Terus siapa lagi Bang Agri? Dan nggak kalah nekat dan ngawurnya manusia ini. Ting. Ini parah.
Dokter Tifa. Nih sekedar Bang Agri ketahui, ini menurut netizen nih ya, namanya itu bukan Dokter Tifa, tapi adalah Supati Waginosari. Dokter Wagino. Konon kata netizen juga, ijazah si dokter ini juga diragukan, itu kata netizen ya. Jadi intinya, orang-orang ini adalah orang-orang yang menutupi kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, lempar kentut sembunyi tai. Nah terus menurut Bang Agri, kelompok mana lagi nih? Dan yang paling tengek lagi adalah rombongan ini. Tidak ditemukan atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Jangan lupa, bukan yang UGM. Ini SD, SMP, SMA. Kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP, dan SMA-nya bagaimana. Dan klien kami bisa memastikan bahwa itu semua adalah palsu. Semangat kita nanti, insya Allah sampai jumpa di tanggal 15 April 2025 di Yogyakarta. Ya. Dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan 16 di Solo di kediaman Bapak Joko Widodo. Agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah itu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM, kemudian akan ke Solo, dampingi oleh Bareskrim biar langsung dapat fakta gitu. Hayu bareng-bareng kita ajak gitu. Apalagi ada yang mengancam segala macam di sana. Walaupun kita tidak takut pada ancaman seperti itu, tapi tentu sebagai penegak hukum punya kewajiban gitu kan, untuk melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Kan, udah dengar? Ini kelompok HTI yang waktu Pilpres yang lalu mendukung Abah Anies. Jelas aja mereka sakit hati ya kan. Aduh. Jadi intinya orang-orangnya itu aja kan begitu. Gini aja deh Ustadz Agri, saya panggil Ustadz ya. Ustadz Agri, ya. Ini orang-orang ini kan sudah tertutup nih kebenaran. Pintu hatinya itu sudah tertutup untuk kebenaran. Nah, mending Ustadz Agri kasih ayat suci aja. Siapa tahu berkat ayat suci yang Ustadz Agri sampaikan ke mereka, siapa tahu mereka sadar kan begitu. Kalau emang nggak sadar juga, udah dikasih ayat Al-Quran, berarti emang karakter dia seperti itu begitu. Nah sekarang Ustadz Agri bacain dulu deh, yang ringan-ringan aja dulu. Surat itu tuh, surat Al-Baqarah ayat 18. Coba bacain. Sumum bumum umyun fahum layar jiun. Artinya apa? Mereka itu sudah tuli. Mereka yang tadi saya sebutkan di depan itu sudah budek, kupingnya budek. Mereka adalah bisu. Mereka adalah sudah buta matanya, buta mata hatinya, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi normal seperti manusia biasanya. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, sama saja. Ini nih, manusia-manusia yang model ini nih. Nih, kalau mau tahu. Jadi nggak bisa. Serius. Kecuali Allah menurunkan hidayah kepada manusia-manusia Dajjal ini. Selama itu tidak ada hidayah, tidak akan terjadi. Wah, ternyata Bang Agri cocok juga nih jadi ustadz, ada bakatnya. Oke, Ustadz Agri. Sekarang kita dengarkan dulu pendapat Opung Parbelak ya mengenai isu ijazah palsu ini. Kita dengarkan dulu. Bung. Iya. Saya mau nanya nih. Kalau menurut Opung, yang pantas dijuluki Bapak ijazah palsu sedunia itu siapa sih? Rismon Sianipar. Rismon. Tapi saya rasa emang pantas sih. Oke, Pung. Oke.
Sekarang begini, misalkan nih mereka-mereka ini datang ke rumah Pak Jokowi dan menanyakan ijazah Pak Jokowi. Kalau menurut Opung jawaban Pak Jokowi apa? Paling Bapak Joko Widodo nanya, urusanmu apa? Sampean-sampean ini datang ke rumah saya, ya, dan ini adalah daerah kekuasaan saya. Nah, sampean menanyakan ijazah saya. Sekarang begini saja, ya. Siapa yang mau menyusul Bambang Tri ke penjara, tunjuk tangan. Nih misalkan nih yang datang itu Rismon yang duluan. Apa kata Rismon apa? Datanglah si Rismon, ya kan. Saya lulus 97 dan saya lulus S2 2002. Nah, nggak lama kemudian datang nih Roy Suryo. Menurut Opung Roy Suryo bawa apa? Datanglah Roy Suryo, ya kan. Gini loh Pak Jokowi, gini Pak, saya bawa wayang Pak. Saya bawa wayang loh Pak. Dia kan ada yang dibawa wayang, tali gantungan. Saya masih pakai baju loh Pak, ini Pak Ternak Mulyono. Opung bisa aja. Pakar telenovela. Apa? Pakar telenovela? Setahu saya pakar telematika. Kok sekarang jadi pakar telenovela? Coba jelasin dikit, Pung. Banyak kali dramanya ini, banyak. Nggak pernah aku tengok nggak bikin sensasi. Yang dikomentari pun juga kadang-kadang nggak penting, video bokep lah. Oh, begitu. Ada kemarin video bokep salah satu artis, ya kan? Aku nggak perlu sebutkan namanya, ya kan? Mana tahu dia udah tobat. Dilihatnya, ya kan? Wah, enggak, kayaknya ini bukan artis tersebut. Enggak. Dari segi ininya, sudut pandang ininya, dan juga ukuran besarnya, piksel dari gambarnya, kayaknya ini bukan ini artisnya. Tahu kalian nggak berapa lama artisnya ngaku kalau dia sebetulnya memang yang ada di dalam video tersebut. Itu makanya aku bilang ini pakar telenovela. Jadi nanti tanggal 16 April ya, minggu depan, mereka bersama-sama dengan Egy Sujana dan juga salah satu pakar telenovela Roy Suryo akan berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua ingin menanyakan ijazah Bapak Jokowi. Baru kali ini orang lebaran nanya ijazah. Otak di mana? Lebaran itu yang pertama silaturahmi, yang kedua ya nanya-nanya kabar, yang ketiga maaf-maafan. Nggak pernah ada ceritanya orang silaturahmi sambil nanya ijazah. Sebodoh-bodohnya orang nggak akan pernah ya selama hari raya, selama hari lebaran, Bu bisa minta tolong Bu tunjukin ijazahnya palsu atau asli. Ada aja. Oke, Pung. Oke, terima kasih banyak atas pendapatnya ya, Pung ya. Tapi emang karena durasi ini, Pung, jadi kita nggak bisa berlama-lama begitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Ustadz Aki dan juga Opung Perbelak. Terima kasih sudah bisa berbincang-bincang dengan saya ya. Tapi seperti tadi yang saya bilang, karena durasi membatasi begitu ya, sehingga kita nggak bisa ngobrol panjang-panjang. Mungkin lain kali kita sambung kembali begitu ya. Terima kasih. Nah, itu teman-teman videonya. Bagaimana? Terhiburkah? Sekedar teman-teman ketahui, walaupun ini hanya sekedar konten, tapi banyak sisi positifnya yang teman-teman ambil. Dan di sini teman-teman bisa menilai mana orang-orang yang mengangkat isu itu berdasarkan kebencian dan mana juga orang-orang yang
berbicara mengenai data dan fakta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya kan? Kalau YouTuber Nusantara pasti mereka itu berbicara mengenai data dan fakta, ya. Tapi kalau pembenci, dia malah menyampingkan data dan fakta. Yang penting diangkat dulu beritanya, terlepas itu sumbernya dari mana mereka nggak tahu. Tapi yang jelas saya viral dulu lah, kan begitu. Kalau kita enggak, kalau kita harus berbicara dengan data dan fakta. Itulah bedanya kita dengan mereka. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa lagi di parodi-parodi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.